Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi minasang wa genki desu ka? Mudah-mudahan baik-baik saja dan selalu menjaga kesehatan agar bisa belajar dengan baik dan sukses. Baik, kali ini rangkaian kata kerja akan saya berikan kepada Anda, yaitu beberapa perubahan ini yang agak bervariasi, tapi mudah-mudahan kalau kita sudah mengenal perubahan yang ada pada materi video-video sebelumnya, maka di sini kita cuma memberikan kode saja menjadi perubahan yang pertama itu B1, B2, B0. Kalau B0 itu artinya tak ada perubahan, berarti bisa diartikan ini adalah kata kerja dasar yang ada di kamus untuk dasar positif. Nah, P0 itu tak ada perubahan, tinggal nanti apa namanya kombinasinya dengan apa untuk membentuk kata kerja itu menjadi kata kerja yang bagaimana kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, silakan Anda simak dengan baik. Ya. Baik, di sini saya berikan kode mengenai perubahannya. Sebenarnya tadi sudah saya sebutkan ada P0 yang artinya tak ada perubahan. Kemudian ada P1, P2, P3, dan P4. Oke, seperti apa itu? Di sini tidak banyak, hanya 6 slide. Tapi mungkin pembahasannya lumayan agak lama. Kita lanjut saja ke slide yang kedua. Ya, slide yang kedua. Atau coba saya pakai ini saja ya, biar mungkin bisa mudah. Oke, P0 adalah pembentukan yang berasal dari kata kerja dasar positif. Artinya, akhirannya untuk kata kerja satu yang 9 bunyi itu tak berubah. Kemudian yang kata kerja dua eru dan iru tidak hilang runya. Kalau Anda masih ingat, mudah-mudahan masih ingat. Kalau lupa lagi, silakan di close dulu kemudian buka di video sebelumnya. Saya ulangi lagi. Kalau P0 artinya tidak ada perubahan. Hanya nanti dibuat kombinasinya. Kata kerja satu 9 bunyi, utsuru suku bumunuku, itu tidak ada hilang, tidak berubah. Demikian juga kata kerja dua, eru iru, tidak berubah. Kemudian kata kerja tiga, kuru suru, datang dan melakukan, tidak berubah. Yang terakhir noun verb, karena ikut suruh maka juga tidak berubah, NV suruh. Maka sebenarnya ini mau diajak kemana ini? Kita lanjutkan saja. Apa ini selanjutnya? Saya juga lupa. Nah, ini kata kerja satu, Anda masih ingat ya? Usuru suku bumunuku. Tidak berubah. Selanjutnya, kata kerja dua, eru dan iru. Tak berubah. Kata kerja tiga, guru dan suruh tak berubah. Selanjutnya, kata kerja empat, NV suruh. Seperti yang sebelum-sebelumnya saya ulang berkali-kali. Suruh ini diambil dari kata kerja tiga. Kenapa? Kalau tidak dipinjam kata suruh, maka dia jenisnya adalah kata benda, tak bisa berkonjugasi atau tak bisa dibentuk perubahan lainnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini mau dibawa kemana? Oh, ternyata ditambah setelah bentuk kata kerja 1, 2, 3, dan 4 ini apa adanya yang ada dalam kamus. Ditambah apa? Ditambah dengan kotongan adagiro, berarti artinya dapat. Contoh di sini kata kerja satu yang U. Ini kan latihan nanti Anda yang harus berlatih sendiri. Saya akan memberikan contoh yang warna merah saja. Yang U contohnya membeli, kau. Ya. Contoh kalimat ini tetap tak berubah dari video-video sebelumnya, tetap ini saja. Kau mau susukuru hanasukaku yobuno musinu oyoku. Agar mudah dipahami perubahannya. Demikian juga kata kerja dua, tabiru miru. Kata kerja tiga, ya cuma dua saja. Kata kerja empat, tinggal suruh tetap seperti ini ya. Baik, saya akan bahas yang kau saja. Kau tidak berubah. Kalau tambah ini,
Menjadi kau kotonga dekiru. Artinya adalah saya dapat membeli. Kau tadi artinya adalah membeli ya. Kalau ada kotonga dekiru artinya dapat. Kau kotonga dekiru. Saya, bukan saya. Dapat membeli. Kalau dikasih subjek, watashi wa kau kotonga dekiru. Maka artinya saya dapat membeli. Ya, oke kita lihat ada apa lagi nih. Nah, ternyata ada bentuk tidak dapat. Kalau dekiru tadi dapat, dekinai tidak dapat. Jadi, kalau tidak dapat, itu kau kotonga dekinai. Kita ulangi, dapat membeli, kau kotonga dekiru. Tidak dapat membeli, kau kotonga dekinai. Nah, saya kira ini Anda tidak kesulitan ya, karena tak berubah. Anda tinggal ucapan ini, kemudian tambahkan ke sini. Untuk menyatakan dapat atau tidak dapat. Mudah bukan? Bukan. Ya kalau nggak dicoba mana mudahnya ya. Kita coba dulu ya. Baik, selanjutnya ada yang lagi. Oh ada sumori. Sumori berharap. Baik, kalau sumori, kau sumori berarti artinya berharap membeli. Saya berharap membeli. Tabiru sumori, saya berharap. Tabiru ini kata kecil dua, makan. Nah ini Anda jadi kan latihan ya. Saya tak perlu bahas ini. Kita lanjut saja. Oh, ternyata masih ada. Ada harus. Nah, berarti kalau watashi wa kau hazu. Seperti sebelumnya saya sampaikan kalau bentuknya apa namanya kata kerja dasar pakai sumori atau hazu itu Anda bisa isi dengan des. Dekiru, dekina itu masih bentuk perubahan non formal atau bentuk dasar, maka bisa ditutup dengan des. Kau hazu des artinya harus beli. Motsu hazu des harus bawa. Tabiru makan. Tabiru hazu des harus makan. Tabiru sumori des berharap makan. Tabiru kotonga dekiru bisa makan. Tabiru kotonga dekina tidak bisa makan. Itu adalah P0 ya. P0 ini kalau kita kombinasi dengan 4 kata, perhatikan P0 ini atau tak ada perubahan pada kata kerja 1, 2, 3, dan 4. Apabila dikombinasi dengan 4 kata di belakang ini, maka bisa memiliki arti dapat, tidak dapat, berharap, dan harus. Nah, mudah-mudahan Anda bisa memahami dengan baik. Nanti buka-buka lagi aja kalau belum paham. Dibuka lagi videonya, diulang lagi. Ya, tidak salah. Itulah gunanya dibuat video, supaya bisa berulang-ulang. Kalau tatap muka malah mungkin tidak bisa diulangi lagi. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi P0 artinya kata kerjanya tak ada perubahan. Sekarang P1. P1, nah mulai ada perubahan ini kata kerjanya. Kita baca itu, P1 itu adalah pembentukan yang berasal dari kata kerja dasar negatif. Masih ingatkah kata kerja negatif? Bentuk dasar. Usuru jadi apa? Nah, Anda lihat lagi kalau lupa. Heru jadi bagaimana? Kata kerja 3 bagaimana? Dan kata kerja 4 bagaimana? Oke, sambil nanti Anda bisa cek, biar tidak membuang waktu. Maka saya akan berikan jawabannya. Usuru suku bumunuku itu diubah ke unsur bunyi vokal A. U menjadi wa, su menjadi ta, ru, ra, su, sa, ku, ka, bu, ba, mu, ma, nuna, gu menjadi ga. Eru, kata kerja 2, ru-nya hilang. Ya. Guru dan suruh ru-nya hilang, ku-nya menjadi kalau negatif ko. Suruh menjadi si. Kata kerja 4 mengikuti suruh, berarti menjadi NVC. Oke, kita lanjutkan. Ada apakah ini slide berikutnya? Nah, ini perubahannya. Anda lihat. Kalau Anda lupa. U menjadi A. U, wa, su, ta, ru, ra, su, sa, ku, ka, bu, ba, mu, ma, nu, na, gu, ga. Kata kerja 2, bagaimana perubahannya? Ru-nya hilang, ya. Tadi saya sudah sampaikan. Tinggal E dan I.
Ru-nya hilang. Kata kerja 3. Nah, kuru bukan jadi ki tapi jadi ko. Ru-nya hilang. Suruh jadi si. Kata kerja 4, dompleng dia. NP si. Dompleng ini ya, suruh ya. Baik, kita lanjutkan setelah kita ubah ke P1, ini namanya kita beri pengkodean ya. Kita beri pengkodean supaya mudah kita mengingat. Kalau P0 tadi tak ada perubahan, P1 mulai ada perubahan. Perubahan apa? Ini watara, saka, managa, I, ko, si. Ya, itu untuk menghafal cepat. Kalau sudah kita rubah, kemudian kita kombinasi. Kombinasi dengan apa? Kita lihat kombinasi dengan pertama naik. Berarti artinya tidak. Kalau ada kombinasi naik, itu artinya tidak. Kombinasi apa lagi? Nakata, sudah tidak. Ini sebenarnya juga sudah ada di video sebelumnya. Tetapi di sini saya kumpulkan jadi satu supaya kombinasinya diingat berurutan. Kalau naik artinya tidak, nakata sudah tidak. Apalagi? Nah, ini ada yang baru. Jangan, perintah negatif ini ya, berarti ya, jangan. Naide kudasai, apalagi? Loh, ada banyak ternyata. Kalau tadi P0-nya hanya ada 4, ini sudah 4, masih ada space ini. Berarti ada kemungkinan masih ada lainnya nih. Naihonga ides, itu artinya lebih baik tidak. Nanti kita coba apa namanya kata kerja 1 kalau dimasukkan seperti apa. Yang jelas berubah jadi wa. Nanti pasti jadi wanai kalau tidak. Kalau sudah tidak wana kata. Kalau jangan wanaide kudasai. Kalau lebih baik tidak wanai honga ides. Baik, pelan-pelan. Kita lihat dulu ada apa lagi. Weh, ternyata ada harus. Loh, tadi di awal kan ada harus juga hazu. Nah, harus itu dalam bahasa Jepang tidak hanya hazu saja, tapi Anda bisa menggunakan juga bentuk nakereba narimaseng. Baik, pelafalannya untuk yang baru belajar, saya akan ucapkan tidak itu nai. Sudah tidak nakata. Jangan naide kudasai. Lebih baik tidak nai honga ides. Harus nakereba narimaseng. Nakereba narimaseng. Baik, sudah ada 5, masih ada enggak lainnya? Oh, tidak ada. Jadi yang P0 tadi 4, P1 ada 5, kombinasi. Nah, kita coba kau beli ya tadi. Kau adalah beli. Di sini U berubah jadi A, berarti menjadi kawa. Kalau tidak beli menjadi kawa nai. Kalau sudah tidak beli, kawa nakata. Kalau jangan beli, kawa naide kudasai. Kalau lebih baik tidak beli, kawa nai honga ides. Kalau harus beli, kawa nakereba narimaseng. Thank you suruh bagaimana? Kita coba sekarang yang kata kerja 4. Nanti sisanya Anda buat latihan ya. Thank you suruh bagaimana? Menjadi thank you si ya. Berarti kalau thank you ditambah yang di atas ini. Imbuhan yang di atas 1. Thank you sinai berarti tidak belajar. Thank you kan belajar ya. Thank you sinai tidak belajar. Thank you sinakata artinya sudah tidak belajar. Thank you sinaide kudasai jangan belajar. Awas, Anda tidak boleh mengucapkan thank you naide kudasai. Tidak boleh. Karena dia posisinya adalah kata kerja berjenis benda. Anda harus tambahkan suruhnya ini. Si-nya harus muncul. Thank you si naide kudasai. Jangan belajar. Thank you sinai hoga ides. Lebih baik tidak belajar. Ya mungkin karena masih tur ya, liburan tur, lebih baik tidak belajar. Selanjutnya, thank you sina kereba narimaseng. Pengucapannya nanti si-nya digabung ya dengan ini imbuhannya. Bukan thank you si kereba narimaseng, bukan seperti itu. Tapi thank you berhenti jeda sina kereba narimaseng. Si-nya nanti digabung. Thank you sinai.
Benkyo shinakata. Benkyo shinaide kudasai. Benkyo shinai hoga ii desu. Benkyo shinakereba narimasen. Si-nya harus digabung. Demikian juga dengan yang u tadi. Tidak boleh kawa nai. Langsung kawa nai. Tidak boleh kawa nakata. Tapi langsung kawa nakata. Kawa nai de kudasai. Kawa nai hoga ii desu. Kawa nakereba narimasen. Begitu. Sulit pengucapannya, ya kalau baru awal-awal sulit, tapi nanti kalau sudah terbiasa, ya enggak sulit lah, namanya sudah terbiasa ya. Jangan cepat putus asa. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah ada P0 dan kombinasinya 4 kombinasi, P1 5 kombinasi. Sekarang P2. Ada berapa kombinasi ini? Dia berasal dari kata kerja dasar lampau. Kita lihat perubahannya jadi apa nih perubahannya? Jadi tak. Utsuru jadi T tak, T-nya 2 ya. Kemudian bumunu nda. Perhatikan, utsuru 3 itu jadi tak, T-nya 2. Bumunu 3 itu jadi nda. Bumunu jadi nda. Baik. Kita lanjutkan. Yang su jadi tadi ya 3 ya. Kemudian yang su sita, ku ita. Nah, ini bagaimana supaya saya mudah memahami saran sensei? Hafalkan. Masa hafalkan yang cuman gini-gini aja pendek-pendek tidak bisa? Anda masih muda, lebih muda daripada saya. Pasti bisa. Yang tadi perubahannya kan pendek-pendek. P0 tak berubah. P1 berubah, hafalkan. P1 tadi perubahannya apa? Perubahannya ini. Yang ininya belakangnya kombinasinya nanti gampang. Tadi saya sambil mengajar aja ingat. P0 tadi ada 4 kombinasi. P1 ada 5 kombinasi. Nah kita lihat P2. Apakah nanti di akhir-akhir saya masih ingat? Mari kita coba. Baik, itu adalah perubahannya. Kata kerja 1. Kata kerja 2. Ru-nya ternyata hilang. Muncul ta, eta. Iru, ru-nya juga hilang, jadi ita. Kata kerja 3, sama ru-nya hilang, jadi kita. Awas, di sini bukan kota, tapi jadi kita. Ya, kalau negatif tadi ko, kalau positif, bentuk positif ki. Kalau negatif tadi ko-nya jadi ko. Suruh jadi sita. Kata kerja 4, ya sudah akan mengikuti sita. Nah, lihat NV sita. Lanjut ya. Ditambah kombinasi apa nih? Pertama, ada ra. Ra itu berarti pengandaian ya. Jika, kalau, berarti kalau tara itu berarti pengandaian etara, pengandaian sitara, jika. Baik, kita lanjutkan. Ada 1. Yang kedua, koto ga aru. Pernah. Pernah. Ya, yang ketiga. Kita breakdown dulu ada apa saja. Koto wa nai. Nah, kalau koto ga aru pernah, koto wa nai tidak pernah. Selanjutnya ada apa lagi? Bakari des baru saja. Koto ga ulang lagi. Ini sudah 4 ya. Ra jika, koto ga aru pernah, koto wa nai tidak pernah. Bakari des baru saja. Ada lainnya? Wah, tak ada. Ternyata P2 4 sama dengan P0. Jadi P0 4, P1 5, P1 5, P2 4. Baik, contohnya kita lihat ke kata kerja 1 yang merah saja kita bahas. Kau. Kau di sini menjadi kata. Kalau kita sambung ke sini, katara jika beli. Kata koto ga aru pernah beli. Kata koto wa nai tidak pernah membeli. Kata Bakari baru saja beli. Baik, kita coba cek yang kata kerja 2, taberu. Taberu ini artinya makan. Kita lihat eru. Eru jadi eta, berarti jadi tapeta. Ru-nya hilang ya. Lihat ru-nya hilang. Tapeta. Tapetara jika makan. Tapeta koto ga aru. Tapeta koto ga, lihat ini jadi eta, tapeta.
Tabeta koto aru pernah makan. Tabeta koto wanai tidak pernah makan. Tabeta bakarides baru saja makan. Demikian. Apakah sudah selesai? Belum sepertinya. Belum. Coba NV suruhnya kata kerja 4. Tadi thank you. Sekarang pakai yang menelpon. Menelpon adalah tengwa. Tengwa suruh menjadi tengwa sita. Tengwa sitara berarti artinya jika menelpon. Tengwa sita gotoga aru pernah menelpon. Tengwa sita gotowa nai tidak pernah menelpon. Tengwa sita bakarides baru saja menelpon. Itulah pembentukan kombinasi kata kerja pada perubahan P2. P2 ada 4, P0 ada 4, P1 ada 5. Kita ingat-ingat. Baik, apakah selesai? Oh, ada P3. Mari kita lihat P3. P3 bagaimana? P3 ini dari bentuk sambung. Oh, ini belum pernah ada di video sebelumnya. Bentuk sambungnya bagaimana nih? Kita lihat bentuk sambung. Bentuk sambungnya kata kerja 1 usuru dan kata kerja eru-iru, kata kerja 3 ini jadi seperti apa? Oh, ini sudah muncul tujuan dia. Kata kerja 3 guru menjadi kite. Berarti menjadi unsur t, 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 t. Mari kita lihat. Ya, ini kata kerja 3 perubahannya. Kalau tadi lampau tak t-nya 2, maka kalau bentuk sambung ini atau bisa diartikan dan T-nya 2 tapi bunyinya belakang E, bukan A, bukan ta, tapi T. Tetap ya sama ya, usuru 3 ini sama perubahannya menjadi T-nya 2. Kemudian bumunu sama juga D-nya 2. Kalau tadi yang bentuk lampau nda ya, bumunu jadi nda. Kalau di sini bentuk sambung menjadi D. Gu menjadi id. Sum jadi site, kum jadi it. Kata kerja 2 bagaimana? Kata kerja 2 sama tetap runya hilang, hanya tambah t menjadi et. Iru runya hilang menjadi it. Nah, ini hafalkan P1, P2, P3 hafalkan, kemudian tinggal kita maknai kombinasi yang di kanan. Yang kata kerja 4. Kata kerja 4 bagaimana? Kata kerja 4 ya sudah pasti ikut suruh ya, pasti menjadi site. Anda lihat kata kerja 4. Ya, benar juga NVCT. Baik, setelah dirubah ini sebenarnya sudah punya arti. Contohnya kau ya, kau tadi membeli. Kalau saya ubah U-nya menjadi T menjadi KT, itu artinya membeli dan. Jadi kalau T di sini artinya adalah membeli dan. Jadi dalam bahasa Jepang, bila ada 2 kata kerja atau 2 kegiatan atau lebih, kita tidak boleh menggunakan partikel to. Kita tidak boleh menggunakan partikel to, tetapi harus mengubah kata kerja tersebut menjadi bentuk sambung, yang artinya T. Contohnya, motsu, kata kau dan motsu, ini contoh ya. Kau itu membeli, motsu adalah membawa. Jadi kalau mau kita sambung membeli dan membawa, maka nanti yang di depan ini yang kita ubah. Kau itu menjadi kate motsu, ya sudah. Kate motsu. Kalau bentuk formalnya menjadi kate mochimasu. Kalau Anda belum paham bentuk formalnya, buka lagi di video materi tentang kata kerja formal. Motsu karena di belakang lebih baik dijadikan formal untuk menutup kalimat. Jadi yang diubah menjadi T itu yang di depan. Kalau ada 3 bagaimana? Contohnya ini ada sukuru. Sukuru membuat. Membeli, bawa, dan membuat. Ada 3. Sama kita ubah. Kita ubah yang di depan ya. Di depan dan yang di tengah. Kalau ada 3 berarti 2 yang diubah. Yang paling belakang tak diubah. Tapi dijadikan bentuk formal. Contohnya bagaimana? Contohnya ini kau motsu sukuru ya. Kau menjadi kate, menjadi t ya. Kate motsu, Anda lihat su jadi t. Jadi kate mote sukuru. Sukuru nanti kita ubah ke formal menjadi ri. Ditambah belakangnya mas.
sukurimas. Jadi kalau digabung kate mote sukurimas. Saya tidak menulis di sini, saya perlisan saja supaya tidak membingungkan Anda. Kalau Anda ingin paham formalnya, nanti buka materi yang video untuk formal. Baik, kita lanjut. Setelah kita ubah ke bentuk dan ini atau bentuk sambung, kalau berdiri sendiri artinya dan ya. Tapi kalau dikombinasi dengan ini ada plus ini, maka kita lihat nanti menjadi kombinasi apa lagi dan ada berapa. Nah, ternyata ada satu. Tapi ini sebenarnya satu di satu kotak ini ada dua arti, yang artinya sedang dan sedang tidak. Baik, kalau kau beli ini yang warna merah ini, akhirnya O ya, kita jadikan kate iru, maka artinya sedang beli. Kalau kita ambil yang di belakang kate inai, berarti artinya sedang tidak beli. Oke, baik, kita lanjutkan. Ada kombinasi apa lagi? Oh, ternyata ada kombinasi boleh. Maka sudah, kita ambil contoh yang kau saja untuk mempersingkat waktu biar tidak lama-lama. Untuk yang lainnya Anda bisa berlatih sendiri. Contohnya kau menjadi katemo ides, artinya boleh beli. Katemo ides, oh boleh beli. Kalau jadikan kata lima tanya, ya tinggal tambah ka ya. Katemo ides ka, apakah boleh beli? Nah, dijawab katemo ides, boleh beli. Bolehkah beli? Katemo ides ka? Ya, kita lanjutkan. Ada kombinasi miru atau minai, ini dua juga. Apa artinya? Mencoba dan tidak mencoba. Maka kau tadi kalau kita masukkan ke sini menjadi kate miru, artinya adalah mencoba beli. Kalau kate minai, artinya tidak mencoba beli. Kita lanjutkan, ada lainnya lagi kah? Oh, kudasai. Nah, ini perintah. Kalau tadi ada jangan ya. Di P2 tadi ada jangan. Sekarang yang P3 ada perintah. Bukan jangan, ini perintah harus melakukan ya. Baik, kita coba kau lagi. Kau beli. Kalau jadi kate dikombinasi dengan kudasai. Kate kudasai artinya perintah membeli. Berarti apa artinya? Belilah. Ya. Baik, benkyo suruh belajar di sini menjadi benkyo shite. Kalau jadi benkyo shite kudasai, perintah belajar, berarti terjemahnya adalah belajarlah. Kita lanjut. Nah, ada te dekimas, artinya bisa atau tidak bisa. Tadi juga ada ya. Jadi kalau kate dekimas artinya bisa membeli. Kate dekimaseng tidak bisa membeli. Ada lagi? Ada banyak. Selanjutnya ada wa ikemaseng artinya dilarang. Berarti kalau kate wa ikemaseng artinya dilarang beli. Coba kalau yang tengwa suruh menjadi tengwa shite. Oke, kita masukkan ke paling akhir kombinasi. Tengwa shite wa ikemaseng artinya dilarang menelpon. Kalau jadikan kalimat tanya, apakah dilarang menelpon? Maka tinggal ditambah ka menjadi tengwa shite wa ikemaseng ka. Oke, yang suka lupa-lupa saya ingatkan, kalau mau mengubah kalimat menjadi kalimat tanya, Anda tinggal menambah ka di belakang. Tapi kalau bentuk perintah, tidak ada ya. Perintah itu tidak ada pertanyaan. Perintah harus dilaksanakan. Kerjakan. Bukan apakah kerjakan. Oh, tidak ada. Tidak ada. Kalimat perintah itu kalimat tanya, tidak ada. Ya. Apakah dikerjakan? Kerjakan. Perintah. Oh, laksanakan. Tidak ada. Apakah laksanakan? Itu bentuk bukan perintah. Itu pertanyaan. Itu. Perintah pasti bentuknya tanda seru, bukan tanda tanya.
Baik, kita lanjutkan. Apakah ada masih? Masih ada P4. P4 ini, oke sebentar. Tadi ada berapa? 5 ya. Ada 5. Nanti kita lihat lagi slide-nya. Sekarang KP4 dulu. Pembentukan yang berdasar kata kerja dosa. Kata dasar bentuk formal. Oke, ini unsuru tetap aslinya kita lihat mau diubah kemana nih. Oh, diubah ke formal. Diubah ke formal. Jadi kalau hurufnya belakang jadi I ini sudah pasti formal. Kalau 2, 3, 4 ini relatif sama dengan perubahan-perubahan yang lain. Ru-nya hilang. Perhatikan. Tuh, ru-nya hilang. Ketiga, ru-nya juga hilang. Baik kuru maupun suruh, ru-nya hilang. Perhatikan. Tuh. Hanya saya ingatkan lagi kalau yang kuru, kalau bentuknya positif, perubahannya ki, bukan ko. Kalau bentuknya negatif, maka kuru itu menjadi ko, bukan ki ya. Baik, kata kerja yang keempat, ya ikut suruh saja, NVC. Oke, ini mau dikombinasi kemana nih? Sudah ada bocoran satu ini. Sudah ada bocoran miiku. Nah, ini artinya pergi untuk. Berarti kalau tadi beli tadi kau ya. Kalau kita ubah ke sini kai plus miiku berarti artinya pergi untuk membeli. Oke, ada apa lagi nih? Oh, ini bentuk formalnya. Ini juga sudah ada bahasanya pada video dengan materi perubahan kata kerja bentuk formal. Di sini saya munculkan lagi untuk lebih mengingatkan. Jadi setelah diubah gini, ini kalau diubah ichiri siki biminiki saja, tidak ditambah ini, tidak memiliki arti bentuk formal. Yang menyatakan formal ini adalah ininya, mas, maseng, mastak, maseng, testak, ya. Positif formal, negatif formal, lampau positif formal, lampau negatif formal. Kalau ichiri siki biminiki saja, ini tak bisa disebut kata kerja bentuk formal. Perubahannya ke formal, iya. Supaya menjadi formal itu kombinasi di belakangnya ini. Baik, sekarang ada 2. Ini ikut dan bentuk formal. Ada apa lagi? Ada banyak men. Ada ingin. Ada ingin, tai, tak ingin, tak kunai, sudah ingin, tak kata, sudah tidak ingin, tak guna kata, ingin dan takute. Tidak ingin dan tak guna kute. Mari kita coba beli tadi. Kau menjadi kai. Kai mas, artinya membeli, tidak beli. Ini ya, belum mana kursornya, kok gak kelihatan. Nah ini. Kai mas, beli, tidak beli. Kai maseng, negatif ya. Sudah beli, kai mas tak. Sudah tidak beli, kai maseng testa. Ingin beli, kai tai. Tidak ingin beli, kai, ini jadi u ya, u jadi i ya. Kai takunai. Sudah ingin beli, kai takata. Sudah tidak ingin beli, kai takuna kata. Ingin beli dan kai takute. Kai takute. Tidak ingin beli dan kaita guna kute. Oke, di sini baru 3, tetapi banyak ini. Ini di dalam kotak ini ada 4. Yang di bawahnya bentuk ingin ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh, banyak. Tapi ini ada print, Anda baca lagi sebelum tidur. Mudah-mudahan cepat hafal. Di print di apa namanya? Screenshot, kemudian screenshot, kemudian Anda print, ambil betul, baca, cepat hafal tuh. Percayalah, ya. Kita lanjutkan, ada apa lagi? Masih ada. Sambil. Nah, ada sambil. Berarti kalau membeli tadi, kau diubah menjadi i, kemudian tambah kombinasi nagara menjadi kai nagara, artinya adalah membeli sambil titik-titik. Tinggal kita mau tambahkan kegiatan apa, kata kerja apa. Ya, ini perubahannya. Ada lagi? Sebentar. Ini contohnya tadi ya. Mari kita coba yang makan aja. Makan adalah taberu. Ini nih makan. Kata kerja 2. Taberu. Kata kerja kedua, eru jadi berarti taberu jadi tabe ya.
Oke, kita ubah ke formal positif. Tabe mas ini, tabe mas. Tidak makan tabe maseng. Sudah makan tabe masta. Sudah tidak makan tabe masteng, tabe maseng. Desta ingin makan tabe tai. Tidak ingin makan tabe ta kunai. Sudah ingin makan tabe ta kata. Sudah tidak ingin makan tabe ta guna kata. Ingin makan dan tabeta kute. Tidak ingin makan dan tabeta guna kute. Anda bisa berhenti pengucapannya pada taknya ini ya. Setelah tak ini Anda bisa berhenti. Tabetai. Tapi yang tai ini tak boleh. Tabetai tak boleh. Ini harus langsung. Jadi satu. Tabetai. Tak boleh juga tabetai. Tak boleh. Tabetai tak boleh. Tabetai. Takunai. Tabeta kunai. Kalau bisa digabung langsung. Tabeta kunai. Tabeta kata. Tabeta kunakata. Tabeta kute. Tabeta kunakute. Saya ingin makan. Watashi wa tabetai. Saya tidak ingin makan. Watashi wa tabeta kunai. Saya sudah ingin makan. Watashi wa tabeta kata. Saya sudah tidak ingin makan. Watashi wa tabeta kunakata. Saya ingin makan dan. Watashi wa tabeta kute. Saya tidak ingin makan dan. Watashi wa tabeta kunakute. Saya makan sambil. Watashi wa tabe nagara. Nah, tengok ini. Saya pergi untuk makan. Watashi wa tabe ni iku. Ya, ini tabe ru, eru, ru-nya hilang tinggal tabe ru, ru-nya hilang tinggal tabe. Tabe ni iku. Saya pergi untuk makan. Demikian. Jadi P4 ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oke lah, anggap aja 4. Ini nanti Anda buatkan kotak. Satu kotak ada 4, satu kotak ada 5. Berarti sebenarnya ini ada 9, 10, 11. 11 kombinasi. Nah, habis. Maka kita coba cek di sini kata kerja perubahan P0 tadi ada 4 ya. P1-nya ada 5. 4, 5. P2-nya ada 4. 4, 5, 4. P3-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 4, 5, 4, 6. Yang terakhir 11. 4, 5, 4, 6, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4, 5, 4, 6, 12. 4, 5, 4, 6, 12. Itu adalah kata-kata nomor-nomor sandi. Ya, Anda jadikan kode untuk memahami perubahan kata kerja. Kalau Anda sudah menguasai ini, maka sepertinya Anda tidak kesulitan membuat kalimat dalam bahasa Jepang. Karena Anda sudah bisa merangkai banyak kegiatan dengan perubahan kata kerja dan ditambah kata sifat, maka Anda sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Mudah-mudahan materi perubahan kata kerja ini membantu Anda dan bisa mengembangkan kemampuan Anda berbahasa Jepang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada materi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.